Sayang, ingat ya, jika Allah sudah berkehendak, Dia pasti akan mendekatkan kamu dengan jodohmu. Tapi jika bukan jodoh, pasti akan dijauhkan. Jadi, gak usah takut kan buat kenalan doang. Kamu mau dijodohin? Ya sebenarnya saya juga udah bilang iya. Dan saya minta dikenalin dulu sama orangnya, sama ayah ibu. Menerima perjodohan ini karena ingin membahagiakan ibu. Gimana caranya Kiblat bisa nikah kalau dia mengidap HIV? Dia bisa nularin penyakit ini ke pasangannya. Tapi kalau aku kasih tahu Kiblat sekarang, dia pasti shock dan nolak perjodohan itu. Dan dampaknya gak akan baik buat Bu Hasanah. Kamu kenapa? Jangan sedih gitu. Cerita. Ayo keluarin. Cerita. Enggak, saya tuh cuman kepikiran aja. Gimana ya calon jodoh kamu? Pastinya cantik kan? Soalnya kamu juga ganteng. Sama kayak saya. Ya, boleh. Nitip, Apa? kalau ada adiknya kenalin ke saya. Saya tuh baru ketemu besok. Kalau kamu nggak ada acara, ikut aja besok. Yuk. Mau? Siap dong. Ya udah, saya ada kelas dulu ya. Mau merujaah. Oh, silakan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ada apa-apa, cerita, keluarin. Ya. Jangan dipendem ya. Iya. Kasihan. Jadi selama ini Ibu Selina tidak tahu tentang kasus perselingkuhan suami Ibu dengan penyanyi terkenal itu selama bertahun-tahun. Selama ini, saya percaya sama suami saya. Setelah pemberitaan yang masif terdengar, apa yang dirasakan oleh Ibu Selina? Karena mungkin selama ini publik tahu dan mengenal bahwa Ibu Selina itu sudah menjadi panutan karena memiliki keluarga yang harmonis dan juga diimpikan oleh semua orang. Saya merasa jadi wanita yang paling bodoh. Saya mengerti. Mungkin Ibu menganggap dia adalah orang yang paling bisa melindungi, tapi justru malah menyakiti teramat dalam. Selama suami saya dinas, dia aman karena didampingi sama ajudannya. Tapi ternyata mereka membohongi saya. Saya nggak menyangka suami saya tega membawa selingkuhannya setiap kunjungan ke luar negeri dan keluar kota. Saya turut bersedih atas apa yang dirasakan oleh Ibu Selina. Tapi jeritan suara hati Ibu ini mungkin sama dengan jeritan ratusan atau bahkan ribuan perempuan di luar sana yang menjadi korban perselingkuhan, tapi tidak berani berbicara atau bertindak untuk menyelamatkan perempuan-perempuan menjadi korban perselingkuhan. Apakah Bu Selina bersedia untuk menceritakan lebih lengkap soal perselingkuhan ini? Saya bersedia. Wah, saya speechless, Mbak Thalia. Mbak, saya tuh bingung antara harus bangga atau harus sedih. Tadi tuh benar-benar adegannya menguras emosi dan perasaan banget. Bisa-bisanya narasumber nyeritain aib suaminya sendiri. Itu memang tugas kita, Ti. Tadi saya emang sengaja membangun narasi sedih supaya akhirnya narasumber itu mau curhat sama kita. Saya yakin program kita ini pasti ratingnya tinggi. Luar biasa. Saya permisi dulu ya, Mas. Mbak. Good job, Thalia. Kamu emang perempuan terbaik. Saya yakin program kamu ini akan menjadi nomor 1 lagi. Terima kasih, Mas. Tapi kamu harus ingat, jangan terlalu sibuk. Nanti kamu nggak punya waktu loh. Emang kamu betah kalau kamu ngejomblo terus. Oke, saya mau lanjut meeting lagi. Ya, sekali lagi, congrats ya. Terima kasih, Mas.
Besok aku mau dikenalin sama anak laki-laki dari sahabat ayah. Apa mungkin dia orang yang tepat jadi calon suami aku? Sayang, nih, ibu udah pilihin baju buat kamu pakai. Yang semangat ya, jangan sedih dong. Ingat, ini kan kemauan almarhum ayah kamu, ya. Talia juga emang sayang sama ayah, Bu. Tapi masa iya harus nikah sama anak sahabatnya? Bu, pernikahan kan tujuannya untuk seumur hidup. Talia tuh cuma takut kalau salah pilih orang. Sayang, ingat ya, jika Allah sudah berkehendak, Dia pasti akan mendekatkan kamu dengan jodohmu. Tapi jika bukan jodoh, pasti akan dijauhkan. Jadi, gak usah takut kan buat kenalan doang. Meskipun hati kamu lagi gundah-gundala, harusnya kamu tetap senyum. Kan mau ketemu jodoh buat masa depan. Ibu doakan, insya Allah kamu bahagia sama dia dan bisa menjadi suami yang baik. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Jadi kiblat, sahabat ayah ini sangat baik. Karena kebaikannya itulah pesantren kita bisa tumbuh menjadi besar. Karena itu ayah ingin sekali kamu menjalankan amanah ini dengan baik. Aku akan berusaha ya. Tapi jangan lupain saya kalau udah dapet jodoh. Siapa tahu dia punya adiknya, atau siapa aja lah yang bisa dijodohin sama saya. Mas Pandi, Talianya ada nggak? Soalnya dari tadi saya teleponin nggak diangkat-angkat. kata Lia tadi pergi sama ibu. Katanya sih mau ketemu sama laki-laki yang bakal jadi calon suaminya. Talia dijodohin? Sama siapa? Kurang tahu deh, Kak. Mereka pergi ke Lavish Cafe. Oh, ya. Makasih ya, Kan. Saya permisi dulu. Selamat datang. Benar ini ruangannya, Pak? Insya Allah kayaknya ini. Ya, betul ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari pihak mempelai pria ya, Pak? Ya. Mari silakan duduk dulu, Pak, karena pihak mempelai wanita dan ibunya sedang ke toilet sebentar. Mari. Jangan lupa yang saya tadi omongin di mobil, kalau ada adiknya, tetangganya yang bisa dijodohin sama saya, kabarin ya. Silakan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ibu. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Maaf loh jadi penunggu. Tadi kami harus mampir dulu ke toilet. Oh, nggak apa-apa, Ibu. Oh iya, perkenalkan ini anak saya. Oh, iya. Baik. Ini juga perkenalkan anak saya. Kamu? Jadi ini yang mau dijodohin sama Talia. Bu, enggak ya Bu. Talia nggak mau punya suami yang super nyebelin dan ajaib kayak dia. Ibu juga perlu tahu. Gimana sih Bu? Maaf, Bu. Apa kedua anak kita sudah saling kenal? Iya Pak Kiai, ternyata sudah. Jadi saya dapat nomor telepon Nak Kiblat dari teman saya. Beliau menginfokan bahwa Nak Kiblat ini adalah ustadz muda lulusan dari Kairo. Dan saya menelpon Nak Kiblat untuk minta tolong untuk dibimbing anak saya untuk belajar mengaji. Kalau ini saya baru tahu ini. Kenapa kamu minta saya kesini? Saya minta kamu sama saya sama-sama kompak untuk menolak perjodohan ini. Itu nggak mungkin. Loh, kenapa? Saya nggak mungkin menolak permohonan orang tua saya. Dan ini juga amanah dari almarhum ayah kamu yang sudah baik pada keluarga saya. Kamu nggak usah bawa-bawa almarhum ayah saya. Maaf. Tapi memang itu salah satu alasannya. Dan saya juga nggak mungkin menolak permohonan ibu saya. Yang dimana penyakit itu udah semakin parah. Ya udah deh kalau gitu. Kita pakai cara lain. Untuk sementara, kamu bilang sama orang tua kita kalau kamu udah punya calon yang lain. Kamu kenapa nolak perjodohan ini? Ya nggak mau aja. Emang harus banget ya saya ngasih alasan ke kamu kenapa saya nggak mau perjodohan ini? Terus emang saya harus ngikutin saran kamu, yang dimana saya juga nggak tahu alasannya apa. Enggak kan? Ya karena saya nggak mau nikah tanpa cinta. Jadi saya mohon sama kamu, tolong ikutin permintaan saya. Oke? Deal? Oke, deal. Astagfirullahaladzim. Tadi begitu kamu sama Nak Kiblat keluar, Ibu sama Ibu Hasanah, kita sama-sama sudah memutuskan tanggal baik untuk pernikahan kalian. Sebelum itu, ada yang mau disampaikan sama Kiblat buat kita semua.
nggak sanggup ngecewain ibu. Yang mau saya sampaikan adalah kalau saya bersedia untuk menuruti semua permohonan ibu dan bapak untuk menikah dengan Thalia.